Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, apa kabar? Udah lama nih. Iya nih, maaf ya teman-teman, alasan operasional. Biasa. Karena sibuk mencari cuan. Mumpung sudah tidak terlalu banyak pembatasan lagi. Betul, iya. Banyak teman-teman yang mungkin karena alasan kesehatan nggak bisa divaksin atau gimana gitu ya, baru mulai jalan-jalan lagi nih karena agak-agak bisa ini ya, sudah mulai agak bebas gitu ya. Meskipun sekarang suruh booster sekarang. Ya, suruh booster, tapi booster lah ya. Kita mau udah ya. Udah. Gua juga udah ya. Cepetan aja booster biar bisa tambah bebas lagi gitu. Ya. Nah, random Jumatnya tetap siaran, jangan khawatir. Walaupun telat seminggu ya. Nah, moto nanti lupa gue juga. Saking libur seminggu, lama liburnya. Langsung lupa. Membahas dalam bahasa manusia. Iya, membahas sains dalam bahasa manusia. Dan saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Oke, kali aja lupa. Nah, kita sekarang temanya mau bahas ini, Van. Kemarin di YouTube ada yang komen, tolong dong Pak bahas ide katanya. Membahas tentang ide. Ya. Bagus nih. Ini kalau di stand up comedy namanya meta. Jadi kalau joke itu jokes tentang jokes gitu. Jadi kita nyari ide tentang ide. Iya betul, nyari ide tentang ide. Bahas ide dong. Berarti topik kali ini adalah ide. Ya, ide. Ngapain nih? Iya. Ya, kita biasanya kalau ide itu biasanya yang hubungannya sama Random Jumat. Pertama sekali adalah kita pikirin kita mau ngomongin apa. Itu selalu idenya mentok. Sampai akhirnya Harnas dengan briliannya bilang kita random aja lah. Iya betul. Randomnya pakai apa? Random itu jangan salah loh teman-teman. Random itu susah loh. Iya. Serandom-randomnya kita pasti kan ada pola tuh. Betul. Ya kayak misalnya, ini kalau randomnya bener-bener gimana kita, maka yang dibahas minggu pertama pecel, minggu kedua ayam bakar. Iya betul. Karena sempat ada yang bilang Random Jumat itu podcast kuliner berselubung random katanya. Karena randomnya ujung-ujungnya ke kuliner juga ngomonginnya gitu ya. Jadi harus terus punya ide, ya udah kita tembak aja pakai random word generator. Iya. Karena juga kita buka website atau apa terus tunjuk aja satu kata. Iya betul, betul. Kita bahas lah. Gitu. Nah, sekarang request. Kalau misalnya lu kalau lagi nyari ide, katanya dulu pernah dibahas lagi sikat gigi ya, Pak? Pasti gitu. Pasti ya? Pasti. Iya, jadi lagi sikat gigi gitu biasanya dapet tuh ide-ide ajaib gitu. Atau kalaupun bukan ide, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang enggak gitu. Kayak kepikiran apa gitu. Tapi ada satu, ini bisa di Google ya, teman-teman, bisa di Google karena ini cukup saintifik nih. Jadi ada satu eksperimen ya, orang misalnya dikasih soal yang agak susah gitu ya, terus suruh ngerjain kira-kira 30 menit, itu belum selesai nih, 30 menit, aduh harus punya ide apa, misalnya gimana cara, pokoknya teka-teki lah, dikasih teka-teki kan berarti harus pakai ide nih, nggak bisa mikir gitu ya. Setelah dia mikir selama 30 menit, di stop, terus dikasih ngerjain sesuatu yang simple, tapi harus pakai tangan gitu, kayak misalnya main halma atau dikasih kubik apa namanya? Bukan kubik, Rubik ya, dikasih Rubik, suruh samain warnanya. Abis itu biasanya muncul ide yang gue bisa nih gitu. Langsung keluar idenya. Jadi kalau kita lagi mikir gitu ya, terus mentok, itu kasih satu kegiatan yang simple. Kalau orang-orang seminar tuh, ayo kita berdiri, ya kan? Kita angkat, terus dia main game gitu. Nah, biasanya setelah duduk lagi, itu teh bisa keluar idenya, Man. Idenya bisa keluar. Kalau lagi seminar atau lagi pelatihan, itu adalah bagian yang paling idih gitu ya. Di apa Anda gitu. Iya, betul. Tapi itu secara psikologis, jadi harus ada, sekarang juga katanya kita masih belum tahu kegiatan apa sih yang bisa memicu ide itu keluar gitu loh. Tapi yang jelas lu kejar terus gak bakal dapet. Ya, kalau udah mentok aja. Kalau udah mentok harus melakukan sesuatu yang lain gitu. Nah, gue punya kepikiran nih sama ngobrol-ngobrol teman-teman. Iya ya, itu sebabnya mungkin orang-orang ngerokok itu nggak semua karena nikotin, Van. Karena kegiatan ngerokok itu kan ada batasnya gitu ya. Artinya satu rokok tuh habis kira-kira
ya 5 menit mungkin 3 menit sampai 5 menit, tapi kita ngerokok dulu gitu kan. Begitu keluar kan kita melakukan kegiatan yang rutin gitu ya. Minimal jalan ke smoking jalan ke karena kan nggak mungkin dalam ruangan, dia jalan. Nah biasanya idenya itu keluar Van, sebetulnya nggak usah ngerokok juga nggak apa-apa, mungkin lu pegang Tamagotchi atau apa gitu. jadi abis itu kita main Tamagotchi dulu sebentar gitu. Apa kalau lagi mentok terus lu bilangin gitu ke meeting lu gitu. Kita keluar sebentar ngasih makan Tamagotchi. Iya. Rupanya kegiatan itu bisa memicu ide itu untuk keluar. Bisa memicu ide itu untuk keluar gitu. Iya. Jadi termasuk gue pikir juga iya ya, kalau ngerokok itu kan sesuatu yang simple, repetitif gitu kan. Dan nggak semua orang dan nggak menambah. Kalau makan kan beda, makan itu kan nambah kalori gitu. Tapi kalau ini kan enggak gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang membutuhkan rokok tuh untuk itu, untuk mencari ide itu. Kan pekerjaan yang banyak membutuhkan ide kan, misalnya seniman, terus penulis, itu kan banyak berhubungan dengan ngerokok kan gitu ya. Gue pikir jangan-jangan hubungannya bukan rokoknya, tapi kegiatan repetitifnya itu loh. Gini-gini kan repetitif nih. Kegiatan nge-break, mikir, dan melakukan hal lain itu ya. Iya, itu sih scientific, bisa di Google lah. Jadi kalau teman-teman mau cari ide mentok tuh harus melakukan sesuatu yang simple. Gitu. Iya. Tapi nggak usah terlalu berat ya gitu. Lu nggak boleh terlalu berat, justru nggak boleh nge-solve atau teka-teki yang lain gitu, nggak bisa. Dia main halma, main catur, sesuatu yang simple lah gitu. Yang enteng-enteng gitu. Cuman ide-ide itu memang susah keluar ya Pak. Iya. Tapi kalau lagi keluar susah berhenti. Iya betul. Gue di satu titik itu termasuk orang yang cukup sering ide gitu. Gimana kalau kita giniin? Gimana kalau kita bikin ini? Gimana kalau bikin itu? Itu sampai ada waktu-waktu tertentu kalau gue lagi meeting kerjaan kantor gitu ya, terus di forum gitu, terus ada orang yang ngomong gini, ya seperti waktu itu Pak Irfan pernah bilang, terus gue bilang yang mana yang mana idenya yang gue lupa ya. gue lupa. Itu karena lagi kebanyakan ide, terus kayak gue tuh percaya gini, ide itu adanya di langit gitu, maksudnya di udara gitu. Lu punya ide, lu lempar aja ke udara gitu, nanti yang mendarat itu adalah orang yang bisa merealisasikan gitu. Jadi gue kalau ada ide nggak jarang sekali ide itu gue keep sendiri gitu. Gue simpen, ini buat gue nih bagus nih, jangan sampai ada orang yang tahu gitu. Biasanya nggak gitu, biasanya gue omongin aja ke orang, ketemu siapa gitu, gue gini lu tau gak gimana kalau sebenarnya kalau ada bisnis kayak gini seru tuh. Gue tidak berpikir bahwa ide itu akan dicuri gitu. Ya, oke. Ide itu menurut gue adanya di udara ya. Iya. Kayak ragi. Aja, gitu. Kayak ragi. Yang jadi roti itu kan yang mendarat. Iya gitu. Betul. Tapi harus dipancing dulu gitu ya. Harus dipancing, diupayakan, dikondisikan. Iya. Baru dia bisa mendarat. Baru dia bukan jadi ide lagi, dia jadi realitas. Gitu iya. Kan. Tapi kalau idenya tuh gue nggak pernah nge-keep sendiri, tembak-tembak aja. Karena mikir, ide kayak gitu ntar diserobot orang. Silakan aja kalau Bang gawe gitu. Iya. Kalau memang bisa direalisasikan mah ikut seneng aja gue. Betul. Memang dan gini ya, kalau dalam satu organisasi gue juga pernah dengar nih. Ini juga menarik nih teman-teman. Orang ini katanya waktu dulu jadi anak buah banyak idenya. Ya banyak banget idenya, bagus-bagus. Tapi begitu jadi bos, hilang idenya katanya. Terus jadi pernah nggak teman-teman mungkin ngadepin situasi seperti itu ya, mungkin di timnya ada orang yang tapi ketika dia disuruh memimpin terus jadi melempem gitu, idenya malah nggak, pas ditanya orangnya kenapa, dia juga nggak tahu kenapa ya Pak, dulu saya kayaknya sekarang kok idenya hilang. Rupanya gini teman-teman, tadi Irfan bilang benar juga, kalau di Indonesia, pemimpin itu, kalau kita dipimpin dari RT sampai itu, problemnya adalah kita selalu disuruh ngomong. Nah, itu bahaya tuh teman-teman. Karena begitu kita disuruh ngomong, kita ngomongnya kepanjangan, orang lain nggak sempat ngomong, dan kita otaknya habis untuk ngomong itu. Jadi, sementara, ini yang terjadi sampai si karyawan itu, tadinya dia kan nggak pernah disuruh ngomong kan. Dia mikir. Begitu ditanya, kasih ide, mantep. Begitu dia jadi pemimpin, ya silakan Bapak membuka meeting. Nah, terus dia ngomong bla 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 bla, idenya jadi lupa gitu.
Jadi kadang-kadang gue pernah diajarin kalau kamu jadi pemimpin duduk, silakan bapak. Oh saya nggak usah buka, langsung aja. Katanya. Terus siapa yang mau ngomong, ayo solusinya apa? Jangan kamu yang ngasih. Kan ya kan di Indonesia itu apa kultur bahwa pemimpin tuh harus ngomong itu sangat kuat, Van. Iya, Ketika kita gue mencoba melawan gitu, gue nggak boleh ngomong ya, nggak boleh ngomong, itu susah karena orang-orang selalu diam, ngelirik atau menurut bapak bagaimana gitu kan, dan begitu pemimpinnya ngomong yang lain diem. Iya. Nggak ada budaya untuk apa mengcounter, nggak bisa dong pak, nggak ada, diem semua gitu. Lo jadi loudest voice in the room. Loudest voice in the room, betul. Jadi nggak berani bunyi. Jadi nggak berani bunyi, suaranya betul. kalah kenceng sama lu. Gitu. Betul. Nggak kenceng-kenceng amat. Iya, dan makin kita kesel karena nggak ada yang bunyi, ayo dong ngomong dong, makin bunyi. Orang makin takut. Akhirnya lingkaran setan lah yang terjebak gitu kan. Dan akhirnya si pemimpin ini, nah makanya banyak orang yang kayak gitu tuh. Gue sendiri pas denger itu gue pikir, oh ya iya bener. Gue kalau lagi mimpin gue harus selalu memposisikan diri, jangan ngomong gitu. Minimal gini, kalau lo membuka sesuatu gitu ya, ada kalau memang forumnya untuk mencari ide gitu ya, tugas lo sebagai pemimpin adalah menjelaskan masalahnya apa. Betul. Jadi nggak ngelantur kemana-mana. Iya. Gitu kan. Ini kayak kita ada masalah ini, begini. Dah, dia mikir. Iya. Dan jangan apa ya, kadang-kadang juga ada tendensi untuk meng-cut off omongan orang gitu loh, Van. Iya kan? Idea killer. Begitu mau ngomong, orang udah mengumpulkan keberanian, tunggu gitu, atau gimana lah gitu ya. Gak bisa dong kalau gitu. Wah. Iya. Kalau gitu susah dong. Nah, itu harus teman-teman tahan bener, jangan sampai keucap gitu ya. Keucap, dan itu buat gua sangat sulit ya. Karena kalau orang-orang bilang karena ini gue tuh Shonaga katanya. Oh sama, gue juga. Lu juga Shonaga ya? Makanya kita bikin podcast sama-sama. Tahu nggak kenapa teman-teman bedanya? Nanti aja yang judul podcastnya jadi podcast Shonaga. Podcast dua naga gitu ya. Kayak itu, nasi tim dua naga. Nasi Hainan dua naga. Karena dia bilang, apa bedanya Shio Macan sama Shio Naga gitu ya. Shio Macan tuh galak ya. Shio Naga tuh bukan galak. Kalau naga lewat tuh semua orang lihat katanya. Kalau tikus lewat nggak ada yang lihat, makanya lu nggak berbakat jadi mata-mata katanya. Karena begitu dia lewat langsung semua orang lihat gitu. Nah itu membuat tambah parah lagi, ya kan? Karena mendominasi gitu loh, dominating gitu loh, maunya mendominasi pembicaraan gitu. Ya kita kadang-kadang gitu ya, udah silakan. Dia diam gitu ya, terus dar mereka ngasih gitu. Abis gitu ngelihat ke kita gitu. Kenapa? Iya. terus nggak apa-apa. Iya. Bagus terus. Iya. Tapi itu terutama budaya Indonesia banget tuh sebenarnya. Kalau kita karena di luar negeri itu nggak selalu loh, nggak ada sambutan tuh nggak ada tuh di Indonesia. Dan kalau gue merhatiin ya, tugasnya teman-teman yang kerja di pemerintahan itu lebih berat daripada yang di swasta loh, benar nggak? Yeah. Karena budaya itu sangat kuat sekali di pemerintahan. Lu mau lawan juga belum tentu bisa gitu. Jangankan lu mau ngasih ide, lu mau ngomong aja lu mohon izin. Iya betul. Mohon izin menanggapi. Mohon izin menjawab, padahal udah ditanya itu. Iya. Kalau tim gua di kantor gitu ya, halo Nadia, kalau Pak mohon izin sama gua dimarahin, apa sih mohon izin, cepetan maunya apa gitu. Makanya gua bilang nggak usah izin, nanya aja apa maksudnya. Ini mereka tergabung dalam sebuah organisasi namanya Perkumpulan Mohon Izin Seluruh Indonesia, yang disingkat Permisi. Boleh juga bikin kaosnya permisi, permohonan mohon izin, persatuan mohon izin seluruh Indonesia, benar juga. Nanti kita bikin. Boleh kita bikin kaosnya. Kemarin ya beberapa minggu yang lalu lah, gue ada forum gitu sama asesor di universitas kan gitu, biasa suka ada asesor. Habis gitu salah satu tim gue bilang ini, Pak mohon izin untuk menjelaskan kegiatannya gitu. Terus dia bilang, gak usah minta izin Bu, sudah diundang datang ke sini. Kalau Ibu nggak mau jelasin, mendingan pulang. Tapi sambil ketawa dia ngomong. Gak usah minta izin lagi gitu ya. Minta izin lagi, kan Ibu udah diundang ke sini untuk menjelaskan pemaparan kegiatannya. Kalau enggak saya kasih izin, gimana kan Ibu pulang. Terus kita ketawa-ketawa. Iya Mas, sorry. Kebiasaan mungkin ya.
sebenarnya kalau di kita di swasta nggak terlalu gitu ya. Nggak Cuma terlalu, iya. pada saat kita ngadepin orang pemerintahan ini gitu. Betul. Jadi kayak ke bawah lah gitu. Betul, betul. Bawahnya Betul. Dan artinya tantangannya teman-teman yang di lingkungan pemerintahan lebih berat kalau mau bukan melawan ya, memperbaiki gitu loh ya budaya itu, karena ya itu lebih berakar gitu loh. Kalau di swasta kan lebih nggak begitu berakar gitu kan. Iya, ide-ide itu lebih cepat mengalir lah paling tidak. Ya, bukan tidak selalu lebih baik idenya, tapi lebih cepat mengalir karena hambatan budayanya agak kecil kalau Betul. Betul. Di negeri di pemerintahan atau di BUMN mungkin ya, gue nggak tahu BUMN, katanya sih itu bercanda-bercandanya BUMN tuh yang mau izin gitu ya. Udah ditanya loh, mau jawab aja mau izin menjawab belum ada. Udah ditanya gimana Pak gitu kan. Tapi ya itu budaya teman-teman ya, dan tantangannya di pemimpinnya. Iya. Untuk dia membiarkan anak buahnya aktif tuh susah loh. Harus ngingetin diri berkali-kali jangan ngomong gitu kan. Harus menahan diri supaya jangan ngomong gitu. Termasuk kalau anak-anak juga, kalau kita sebagai orang tua kan punya anak-anak gitu ya, itu juga mesti hati-hati tuh. Kalau anak-anak punya ide yang yang ini boleh sesekali dijalanin loh, kayak kita camping selama Covid kemarin gue pernah tuh. Kita kan kamarnya di lantai 2 ya. Karena Covid cukup stres, nggak kemana-mana, terus anak-anak juga bosen juga, terus dia bilang, Papi gimana kalau kita nginepnya di lantai bawah, jadi di ruang tamu. Ya yuk boleh yuk gitu. Jadi sampai sekarang dia masih inget tuh. Ya jadi kita kasur kita bawa kayak mau keluar kota gitu. Kasur kita bawa snack kan, bisa sambil nonton TV. Di kamar gak ada TV kan. Jadi kita tidurnya di ruang tamu semalam gitu. Ya, itu ide lumayan juga ya. Oh, itu kalau sama anak-anak itu lebih perlu hati-hati lagi, karena kita punya kebiasaan nanya tapi nggak nanya gitu. Iya. Jadi kita nanya idenya, tapi begitu mereka ngomong kita dengerin aja nggak. Gitu. Iya betul. Itu lebih kayak ya misalnya aja lah, kadang-kadang kan ngajak anak-anak misalnya ke luar kota atau kemana gitu, nanya gitu, nanti kita mau pulang jam berapa gitu, misalnya jangan terlalu siang deh gitu pulangnya, misalnya anaknya ide kayak gitu lah kan, jangan terlalu siang pulangnya gitu. Tapi terus kita orang tuanya tuh kayak, ntar lah habis makan siang lah, tadi nanya. Iya. Tadi nanya, sekarang udah giliran dikasih ide langsung di cross gitu. Iya. Itu di ini juga di meeting juga banyak kayak gitu. Jadi kayak ya itu yang gue tadi bilang itu idea killer ya, begitu. Iya. Begitu punya ide tuh biasanya langsung pertanyaan-pertanyaan mematikan lah gitu. Iya. Gimana kalau kita gini, terus langsung budgetnya dari mana? Langsung ntar dulu ya. Iya betul. Jangan mikir budget dulu misalnya iya. gitu. Ininya gimana? Teknisnya nanti gimana? Yang kalau gini. Emang kita punya programmer buat ngerjain itu, kayak aduh udah jangan dulu. Iya, jangan dipikirin dulu. Pokoknya liar aja dulu gitu ya. Nanti baru ya itu tadi biar di udara dulu. Baru kemudian mana yang bisa kita daratkan gitu. Iya betul, difraksinasi. Landingkan gitu. Idenya apa jadi betul. Kalau gua sih Van, ada satu lagi faktor yang menunjang terjadinya ide, itu adalah faktor kepepet. Oh, iya. Jadi dalam permasalahan gitu ya, kalau kita lagi santai-santai gitu kayaknya susah, tapi kalau kita lagi kejepit, aduh ini ada masalah nih, terus tahu-tahu oh iya ya, kenapa kita nggak begini gitu ya. Jadi kadang-kadang, dan itu memang itu juga kemarin dengerin teman dari psikolog gitu ya, kita mendidik anak gitu dalam, atau nggak usah anak, mahasiswa juga sama lah, dalam zaman modern ini di mana orang nggak mau susah kan, mau susah gitu loh ya, kalau bisa jangan susah. Tapi dia bilang kalau kita mau ngajarin orang supaya punya resilient, dia harus suffer katanya. Terus ada orang yang protes waktu ikut seminar itu, Pak kok suffer sih? Nggak ada kata-kata yang lebih halus? Nggak ada kata psikolognya. Karena suffering itu akan membawa resilience. Jadi harus suffer dia. Misalnya kalau dia pinter, sekolahnya bagus, anaknya pinter nih gitu ya, kamu harus ajarin dia suffer. Caranya gimana? Suruh paksa dia main sepak bola misalnya, yang dia nggak bisa, berarti kan dia kompetisi tuh. Di sepak bola itu dia nggak pinter nih misalnya, ajarin dia, lesin terus supaya dia
belajar, kalau kalah fight lagi, kalau apa gitu. Kalau dia pinter kan nggak pernah kalah nih gitu. Kalau diajarin sepak bola dia akan lebih resilient. Karena apa? Dia suffer. Kalau dia nggak pernah suffer, dia nggak pernah resilient. Nah, ide itu keluar kalau pada saat suffer juga. Kenapa kita bisa resilient gitu kan? Untuk survive gitu ya. Untuk survive, iya. Jadi kalau kita lagi kesulitan, ada masalah nih kan, di kantor rame-rame, Pak, kenapa kita nggak begini-begini aja? Oh iya, bisa deh. Itu ide itu kan power of kepepet, the power of kepepet. Ya kepepet waktu, kepepet macam-macam lah ya. Iya. Tadi itu suffering karena berada pada kondisi tidak nyaman lah intinya mah. Iya, berada pada kondisi tidak nyaman, betul. Nyaman, gitu. Kan kalau ada yang bilang katanya orang mau keluar dari zona nyamannya karena biar dapat ide. Nah, nggak usah keluar. Dibikin aja kondisinya tidak nyaman, nanti idenya keluar gitu. Iya, di betul. Aja, jangan betul. Susah loh udah nyampe zona nyaman itu. Betul. Masa udah nyampe mau ditinggal? Iya, betul. Dibikin tidak nyaman sedikit biar idenya keluar, nanti nyaman lagi gitu. Iya, betul. Betul. Ya kayak itu, cari kondisi di mana si ide itu bisa keluar gitu loh. Si ide itu bisa muncul. Dan kalau menurut lu butuh orang lain nggak untuk dapat ide yang bagus? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak gitu. Jadi tergantung ininya ya. Kalau ngide-ngide kayak biasanya ide yang biasanya gua lempar itu biasanya kan gue bilang tadi ide itu di udara ya, agak ketinggian itu ngawangnya. Nah, orang lain tuh biasanya ngelihat ide yang sejenis tapi bisa diturunin dikit gitu aja udah hampir nyampe tanah gitu. Tapi kalau ngide nembaknya gitu seringnya mah enggak gitu. Seringnya mah enggak benar-benar perlu orang lain untuk dapat ide. Inspirasinya dari orang lain dia. Jadi kayak ini kayak gini ya. Bisa nih diginiin nah gitu. Gitunya inspirasinya dari orang lain. Tapi kalau nembaknya ya kayak gue bilang kan ide gue banyaknya pas lagi atau gitu kan sangat sendirian sebenarnya. Kalau di meeting pun gue ngambil idenya sendiri gitu. Biasanya gue ada catatan kecil gitu, gue tulis parkir gitu. Beneran gue tulis parkir gitu. Habis gitu kadang-kadang idenya tuh nggak nyambung sama kegiatannya gitu. Itu gue tulis di kertas parkir itu kayak main monopoli itu ada bebas parkir gitu. Gue tulis gitu kayak misalnya misalnya lagi ngebahas tentang fakultas lah misalnya gitu di kampus. Terus gue mikir ini idenya gue bisa pakai buat hal lain gitu ya. Nah, itu gue tulis di kertas parkir itu. Gue tulis gitu. Kertas parkir maksudnya kacis parkir? Enggak, gue punya kertas, gue tulis parkir. Jadi, maksudnya tempat idenya di parkir. Oh gitu. Itu sejam berapa itu? Habis itu kadang-kadang tuh kertas hilang juga gitu. Itu udah keluar dulu gitu udah. Karena kalau udah ketulis tuh nanti kapan-kapan muncul gitu. Iya. Kalau gua butuh gambar, Van. Kalau gua nggak, jadi kalau lagi mau cari ide itu harus ada kertas. Makanya di tas gua itu nggak ada buku catatan, adanya buku gambar. Karena gua harus menggambar ini posisinya di sini gitu loh. Jadi gua masalahnya mesti gua petain dulu secara gambar gitu. Kalau gua sih butuhnya gambar. Jadi masing-masing mungkin teman-teman butuh alat-alat yang berbeda ya. Nah itu biasanya sebaiknya selalu dibawa tuh kalau kemana-mana. Ngerekam suara. Ya ada yang ngerekam suara, betul juga tuh. Itu sambil nyetir bisa. Makanya toolsnya itu mesti disiapin kalau mau keluar ide cemerlang ya. Karena ide itu ada yang bilang kan katanya apa tuh sebenarnya biasa aja. Idenya yang mahal. Jadi ide itu emang mahal. Iya. Karena ya itu kalau ngeluarin doang rada susah, tapi rada gampang. Tapi bikin itu sampai jadi, itu yang jadi ide mahal tuh menurut gue itu. Iya. Lu ngide sesuatu yang hebat gitu ya, terus sampai bisa diturunin sampai step-step pelaksanaan, terus beneran dilaksanain sampai jadi gitu. Itu yang mahal tuh yang gitu. Itu yang mahal ya. Teman-teman mungkin pernah punya ide yang mahal yang udah dijual nih Pak sekian nih gitu, gara-gara ide ini saya jadi kaya nih, boleh di share di bawah gitu ya. Biasanya pelukis nih yang banyak ide mahalnya ya. Ide mahal. Yang sekarang mah itu
founder startup. Ah ya, kenapa nggak bikin ini, nggak bikin itu gitu ya. Founder startup itu Nah, mulainya dari ide. iya, mulainya dari ide. Jadi teman-teman boleh komen di sini atau ada pengalaman lain tentang ide, silakan komen di sini. Jangan lupa like and subscribe Yes. dan nyalakan notifikasinya. Jadi kalau ada video baru akan dikasih informasinya, ya. Oke, kalau gitu kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Harnas. Evan Galteria. Baik. Bye.